وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Surat Abasa salah satu surat dari surat-surat Al-Quran yang mulia. Pada pembahasan sebelumnya kita sebutkan kisah Rasulullah SAW yang sedang berbincang dalam rangka dakwah kepada seorang pemuka kaum musyrikin. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, untuk meminta bimbingan Rasulullah SAW, memotong pembicaraan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Rasulullah SAW akan sikap beliau yang bermuka masam terhadap orang muslim ini, yaitu Ibnu Umi Maktum, dan berpaling darinya. Maka kita lanjutkan di ayat 11 dari surat Abasa pada malam hari ini insyaallah, dan berlanjut sampai 23 insyaallah ta'ala. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Rabb kita azza wa jalla, kalla innaha tazkirah. Maksud dari kalla di sini kata Imam Al-Qurtubi, ay mal amru kama taf'alu ma'al fariqain. Kalla di sini maksudnya wahai Muhammad, tidaklah perkara yang diperintahkan Allah itu seperti yang engkau perbuat terhadap dua golongan itu, yaitu terhadap pemuka musyrikin, engkau berhasrat terhadapnya. Itu bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga tidak seperti perlakuanmu terhadap Ibnu Umi Maktum dengan bermuka masam dan berpaling darinya. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Kalla, bukan seperti itu. Maka kemudian kata Allah, ya, innaha tazkirah, sesungguhnya itu adalah tazkirah, itu peringatan. Jadi apa yang terjadi pada Nabi SAW dari sikap dan perbuatan, kata Al-Qusairi dan juga ulama lainnya, walladhi jara minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana tarkal aula walau humila ala saghiratin lam yab'ud. Yang terjadi pada Nabi SAW dari sikap seperti itu namanya tarkal aula. Tarkal aula itu meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Tarkal aula ini seperti makruh, ya, tidak sampai haram. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nabi SAW itu, kata sebagian ulama, itu bukan sesuatu yang baik, namun enggak sampai haram.
enggak sampai dosa. Yaitu karena konteksnya Rasulullah kan lagi berbincang dengan pemuka musyrikin, dipotong omongannya oleh seorang muslim. Maka beliau pun mengacuhkannya, berbuka masam dan berpaling dari orang itu. Ini kan manusiawi, siapa yang suka dipotong ketika lagi berbicara. Namun kata Al-Qushairi dan lainnya, walau humila ala saghiratin lam yab'ud. Kalaupun ulama ada yang berpemahaman bahwa ini termasuk saghirah, dosa kecil, maka ya tidak masalah karena Rasul dan para Rasul seluruhnya mereka ma'sum, terjaga dari apa? Dari kabair dan fawahish, dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Adapun dari saghair, dosa-dosa kecil, maka mereka tidak ma'sum. Itu yang sahih. Ya. Jadi para nabi dan rasul mereka terjaga dari dosa besar, tapi tidak terjaga dari dosa kecil karena itulah kemanusiaan. Kullu bani Adam khata'un, sering berbuat salah. Ada aja dosa kecil misalnya untuk rasul, para rasul. Nabi Adam alaihissalam pun berdosa kok. Pernah berdosa, tapi dosa kecil. Dosa kecil dan Allah ampuni, Allah maafkan. Kemudian Allah Ta'ala berikan hikmah dan pelajaran untuknya dan juga untuk kita. Jadi para nabi itu ada kemungkinan berbuat dosa kecil, itu sahih. Tapi ingat, dosa kecil tidak bisa disamakan sama sekali dengan dosa besar. Juga para nabi para nabi terjaga dari fawahish, perbuatan dan ucapan keji. Itu terjaga dari itu semua. Ya. Kalaupun itu dosa, yaitu agak bermuka masam dan berpaling dari orang muslim yang memotong bicaranya, maka itu dosanya dosa kecil. Dan dosa kecil itu cukup dengan istighfar, selesai. Ya, terhapus. Ya, cuman jangan diremehkan juga. Dan ini sebenarnya itu spontanitas gitu. Ada nggak misalnya dosa kecil misalnya kita lakukan di jalanan? Iya bisa aja ada dosa kecil. Kayak misalnya melanggar peraturan di jalanan, nggak pakai helm di jalanan yang harus pakai helm, itu dosa nggak? Ya dosa kecil. Bukan, nggak sampai dosa besar, dosa kecil. Ya, dosa besar nggak pakai helm di jalanan, orang pada pakai helm, dia nggak pakai helm, peraturannya harus pakai helm. Ini kan dosa, melanggar peraturan yang memang tidak berdasarkan asli syariat, tetapi ini demi maslahat dan ini merupakan ketaatan pada penguasa. Dosa kecil. Ya, kecuali kalau di jalanan dia nggak pakai helm, ada polisi, terus ada motor parkir nih, ada helm diambil, nah ini dosa besar. Ya, ini maling. Ya. Bisa dosa besar karena apa? Namanya nyuri itu dosa besar karena dia menzalimi orang lain. Ya. Ada akibatnya di akhirat nanti gitu loh. Terancam. Dan bahkan kalau misalnya helmnya itu helm mahal, ya maka itu bisa aja dipotong tangannya. Kalau memang naruh helmnya itu udah betul-betul safe, aman gitu loh, di tempatnya gitu. Ya. Taib. Kemudian innaha tazkirah, innaha dhamirha di sini kan hiya. Kembali ke apa? Kata para ulama, kembali ke surah. Yaitu surat atau ayat. Sungguhnya ayat-ayat itu adalah tazkirah. Tazkirah itu mau'izatun wa tabsiratun lil khalqi. Tazkirah itu adalah mau'izah, pengingatan, nasihat, dan tabsirah, yaitu ajakan atau seruan untuk melihat. Basirah, melihat. Ilmu itu kan memberikan kita penglihatan. Jadi ingat sehingga melihat. Dan ini tazkirah untuk makhluk. Ayat-ayat yaitu Al-Quran adalah mau'izah untuk hamba Allah Azza wa Jalla. Faman sya'a dzakarah, maka barang siapa yang pengen zakarah, yaitu itta'adha bil Quran, silakan dia mengambil mau'izah dari Al-Quran, silakan dia berintifa' dan berihtidak, mengambil faedah, manfaat dan hidayah dari Al-Quran. Itu bagi yang pengen.
Maka Allah persilahkan yang pengen, ayo ambil dari Al-Quran. Yang nggak pengen Al-Quran, ya udah nanti akan ada konsekuensinya. Jadi kalau kita itu mau sering keinget eling gitu, ya baca Al-Quran dan fahami maknanya, maka sering ingat. Jangan kita tuh nunggu diingetin sama Allah dengan musibah dan teguran-teguran yang membuat kita sedih. Maksudnya bukan dari diri kita sadar untuk teringatkan gitu loh. Manusia itu kerap kali kalau udah diberikan keleluasaan, kemampuan, kemudahan, itu dia belum mau ingat, lupa daratan. Baru nanti ingat ketika apa? Ada musibah baru ingat. Al-Quran ini tadzkirah, peringatan. Jadi jangan nunggu diingetin sama orang dulu. Melainkan baca Al-Quran, di dalamnya itu banyak kisah-kisah, banyak mau'izah hasanah. Dari juz 1 sampai juz terakhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka barang siapa yang pengen mengambil hidayah, silahkan dia ambil hidayah dari Al-Quran. Itta'adha bil Quran. Ya, faman sya'a dzakarah. Barang siapa yang pengen, silahkan dia mengingat Al-Quran. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fi suhufim mukarramah. Fi suhuf, tadi dia perhatikan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu juga ada yang termaktub di suhuf yang mukarramah. Suhuf jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Mukarramah yaitu yang dimuliakan. Kata para ulama, mukarramah indallah, yang dimuliakan di sisi Allah. Karena kata At-Tabari, mukarramah fid din, termuliakan dalam urusan agama. Suhuf-suhuf tersebut yaitu Al-Quran, lima fiha minal ilmi wal hikam, karena dalam Al-Quran itu terdapat ilmu dan kebijaksanaan. Orang kadang bijaksana pakai buku legendaris kejawen misalnya, kan ada buku-buku Jawa ya, kebijaksanaan, kearifan Jawa dan sebagainya. Kan kearifan itu kebijaksanaan. Mengambil dari situ. Ya. Itu dijual loh di beberapa toko buku, baik yang asli atau palsunya. Di Gramedia misalnya dijual. Buku-buku tentang kearifan Jawa. Sebagiannya memang benar kalimatnya, tapi dalam Islam itu sebenarnya sudah cukup Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan para ulama salaf. Lebih dari cukup bahkan. Dibandingkan kalau kita berkiblat pada buku-buku seperti itu yang kadang diblending dengan tasawuf versi ekstrim, ya ada tasawuf versi ekstrim, atau sebagian diblending dengan khurafat, dan sebagainya diblending dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang bertaburan dengan khayalan, kebidahan dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau kita beritiaf kepada Al-Quran, kepada hadis, sebenarnya itu jauh lebih dari cukup. Sebagian orang nyari apa? Nyari buku-buku lain dibandingkan dengan Al-Quran, hadis, dan penjelasan oleh ulama. Ajaib. Nyari versi barat. Ya. Nyari buku-buku bijak dan kata-kata motivasi yang dijual secara gaul ya di toko-toko buku yang gaul misalnya. Padahal dia belum ke Al-Quran yang fi suhufim mukarramah, yang memiliki, yang di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Marfu'ah yaitu ditinggikan. Kata Al-Hasan Al-Basri, marfu'ah di sini marfu'ah min kulli danas. Salah. Marfu'ah di sini bukan kata Al-Hasan, kelewatan tadi. Yaitu marfu'ah rafi'atul qadri indallah, yaitu memiliki kadar yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari ahli tafsir mengatakan marfu'ah di sini marfu'atun fis sama'is sabi'ah, yaitu Al-Quran ini terangkat di langit ketujuh. Ada yang juga yang mengatakan, yaitu Imam At-Tabari mengatakan marfu'ah di sini marfu'atul dzikri wal qadar, yaitu diangkat dari segi sebutan dan juga dari segi kemudian kadarnya ditinggikan dan sebutannya juga ditinggikan.
Jadi ada istilah namanya marfu'atu dzikr atau raf'u dzikr. Itu sering disebut. Al-Quran ini sering dibaca, sering disebut. Di bumi ini dan juga mungkin di langit oleh para malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, seperti kata Allah Azza wa Jalla, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan penyebutan untukmu wahai Muhammad. Buktinya apa? Buktinya azan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bukti wa rafa'na laka dzikrak. Bukti lainnya, nama Muhammad lebih populer dibandingkan nama Jesus. Dari segi penamaan orang atau anak. Lebih populer. Ya. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan orang fasik, fajir dengan kaum muslimin pun itu tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di setiap salatnya. Tuh, wa rafa'na laka dzikrak. Dan Al-Qur'an juga diangkat penyebutannya. Semua kaum muslimin membacanya, apalagi sekarang mendekati Ramadan, apalagi nanti bulan Ramadan. Muslimin mendengar Al-Qur'an ketika mereka salat atau mungkin melalui tawaf masjid misalnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Di sini marfu'ah mutahharah. Nah, mutahharah itu suci. Disucikan. Berkata Al-Hasan Al-Basri, mutahharah di sini mutahharah min kulli danas. Yaitu disucikan dari segala kotoran. Ya. Maksudnya apa disucikan dari segala kotoran? Itu dikatakan musanah an yanalahal kuffar. Bisa juga mutahharah itu disucikan di sini suci secara makna, bahwa dalam Al-Quran tidak ada keburukan kesyirikan. Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid. Di Al-Quran itu isinya tauhid. Tidak ada kesyirikan, bahkan mencegah kesyirikan, melarang akan kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah najis ma'nawi yang terbesar. Kata Allah Azza wa Jalla, musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan najis ain atau zat tubuhnya, bukan. Tapi najis dari segi akidah dan makna. Maka ini kesyirikan berarti sesuatu yang najis. Di Al-Quran tidak ada pengajakan atau seruan kepada kesyirikan, bahkan sebaliknya. Dan kalau misalnya kita dengar para mu'allaf rata-rata yang di Indonesia baru masuk Islam, baik di Indonesia atau lainnya, itu banyak dari mereka masuk Islam itu karena apa? Karena konsep divinitas ketuhanan Allah itu simple namun benar gitu. Tidak complicated, namun no answer untuk pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Ya, itu banyak orang-orang yang mualaf dari Nasrani, mereka mempertanyakan trinitas dan agama mereka. Dan mereka tidak mendapatkan jawaban dari rahib atau pendeta mereka. Artinya lebih dari taklid buta gitu. Bahkan itu tentang Tuhan gitu. Namun ketika mendengar bagaimana Islam, ternyata konsepnya tauhidnya simple. Allah pencipta, pemberi rezeki, semua senternya itu dari Allah Azza wa Jalla. Sampai ada seorang dari barat masuk Islam hanya karena Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kadar yang ditinggikan secara logika gitu. Masuk Islam gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Karena orang ini dulu Nasrani, ketika Nasrani dia itu kalau doa ribet dengan tawasulan. Itu harus ke Jesus dulu, ke Bunda Maria dulu, kemudian baru ke Tuhan Bapa, dan bagaimana entah gimana cara. Tapi ketika dengar orang Islam bilang apa? Bismillah, itu doa mereka Bismillah. Bismillah itu apa? Dengan menyebut nama Allah. Enggak ada Muhammad gitu, enggak ada. Enggak ada Jesus itu, enggak, langsung ke Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku perkenankan doa kalian. Kata Allah, langsung ke Allah. Simple. Ini yang benar kayak gini kata orang ini. Selama inilah jawaban pertanyaan saya. Kenapa kok saya kalau memang pencipta saya itu adalah Tuhan Bapa, kenapa harus melalui Jesus terlebih dahulu? Apakah Jesus itu Tuhan Bapa itu sendiri? Salisu salasa? Ya, apa maksudnya 3 in 1? Atau apakah
Yesus itu adalah anaknya Bapa. Pertanyaan yang bergaung terus, dan ketika ditanya ke pendetanya atau apa, jawabannya itu nggak memuaskan, nggak bisa jawaban yang membuat kehausan itu hilang atau kelaparan itu sirna. Akhirnya kemudian masuk Islam hanya dengan propaganda Bismillah doang, yang mana itu bagi kita mungkin kita kadang ngomong Bismillah itu untuk sesuatu yang kadang kita nggak begitu memperhatikan maknanya, cuma Bismillah doang. Tapi ini sangat berarti bagi sebagian orang ketika paham maknanya. Ya. Bismillah ini bisa dikatakan ayat pertama dalam Al-Quran. Kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Quran sebagai di surat Al-Naml. Ayat-ayat dari Al-Quran sebagai di surat Al-Naml. Mengajarkan, isyaratkan di sini apa? Tauhid, hanya pada Allah Azza wa Jalla minta pertolongan. Maka Al-Quran ini mutahharah, tersucikan dari apa? Tersucikan dari segala khurafat, segala syirik, segala kekejian. Di tahun 2004 atau sekitar itu ada seorang kiai dan sudah wafat alhamdulillah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kitab suci paling porno. Ini kalau ada orang ini masih hidup sampai sekarang ngomong kayak gitu sekarang, itu mungkin sudah banyak yang dia mau jilid sekian itu nanti terhadap orang ini. Dan mungkin bakal dikafirkan banyak orang. Ini pernah 2004 atau 2003 mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kitab suci paling porno. Sudah wafat alhamdulillah, orang sudah tewas. Tinggal hisabnya ada pada Allah dan belum pernah taubat dari kalimat itu. Bahkan makin menjadi-jadi setelah itu. Kenapa mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno? Ini kan udah kalimat yang sangat kasar dan menikam Al-Quran. Kata dia, itu di surat Al-Baqarah ada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Al-walidat yaitu para ibu yurdi'na auladahunna, yaitu nyusuin anaknya. Itu kan nyusuin anaknya. Berarti dalam Al-Quran itu ada sebutan penyusuan dan itu kan ketelanjangan dan itu adalah suatu kepornoan. Maka ini Al-Quran itu kitab suci. Nauzubillah min dzalik. Beneran itu. Tahun 2004 atau dari sekitar itu. Namun ketika itu kan Indonesia baru melek sedikit internet. Ya, sinyal itu masih di warnet dan itu pun ngedownload itu 20 kbps. Ya. 20 kb, muter-muter terus habis itu di cancel sama server. Iya, habis. Tapi masih murah ketika itu internet paling cuma berapa 5.000 per jam atau berapa. Gitu. Sinyal Masya Allah. KSL jempol aja itu SMS besok baru sampai. Masih ada jempol, sekarang nggak tahu ada jempol apa enggak. Kalau sekarang kan kalau ada orang ngomong kayak gitu, udah bakal hancur habis itu langsung. Ya. Jadi Al-Quran tersucikan dari apa? Dari kesyirikan, dari kekejian. Maksudnya kekejian di sini pengajaran untuk berbuat keji, tidak jauh dari itu. Ya, mutahharah. Kemudian bi aidi safaratin kiramin bararah. Al-Quran ini ada pada tangan-tangan siapa? Al-malaikah. Aidi yaitu tangan-tangan di sini bi aidi safarah, di tangan para safarah. Safarah itu jamak dari safir. Ya. Safarah jamak dari safir. Dan safar di sini maknanya adalah katabah, yaitu mencatat, menulis. Ya, mencatat atau menulis. Bisa juga safar di sini, safarah di sini yaitu para utusan. Ya, para utusan yang dia pergikan untuk melanjutkan atau ditugaskan untuk misi tertentu. Al-muhim safarah ini para malaikat. Dikatakan oleh Al-Qurtubi wa hum al-malaikatu al-kiramu al-katibuna li a'malil ibadi fil asfar allati hiya al-kutub. Yaitu safara itu malaikat yang mulia mencatat amalan-amalan hamba di asfar. Ya, yaitu di lembaran-lembaran. Makanya catatan. Safir itu adalah singularnya. Safaroh itu pluralnya. Ya.
Jadi kitab itu juga bisa disebut sifr. Sifr pakai sin, fa, ra. Jama'nya asfar. Oke, kata Allah Ta'ala, kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti himar, keledai yang membawa buku-buku tebal, catatan-catatan. Orang kalau punya buku banyak tapi nggak paham, itu kayak himar, kayak keledai yang disuruh bawa buku-buku tebal. Ya. Dia bawa ilmu tapi nggak ngerti ilmu itu harus dikemanain. Ya. Nah, kalau misalnya kita umat Islam, Al-Quran ada berjejer itu Al-Quran. Mungkin buku-bukunya juga itu buku tafsir atau apa banyak. Tapi kita nggak pernah membaca. Itu kayak keledai. Baca Al-Quran malas, terjemahan nggak mau malas. Antum itu kita ini wahai kaum muslimin itu sudah diberikan kemuliaan dengan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Ya. Nggak ada agama manapun yang para ulamanya itu menulis karya sebanyak ulama kaum muslimin. Kita berani nantang ya. Challenge saja orang Nasara. Pencetakan untuk oplah atau jumlah Al-Quran lebih banyak mana dibandingkan Bible dengan segala sektenya mereka. Dan tafsirnya nggak ada apa-apanya agama lain. Sebenarnya kita ini diberikan nikmat dan mukjizat umat yang besar, yaitu Al-Quran dan tafsirnya. Nah, safarah, para malaikat pencatat amal, atau para malaikat pencatat pada umumnya. Dan safir itu bisa maknanya apa? Rasul, utusan. Ya, safir. Jamaknya sufara tapi itu. Taib. Nah, Qatadah berkata, as-safarah di ayat ini maknanya al-qurra, yaitu para pembaca. Beda dengan penulis, itu tafsiran lain ya. Bi'aidi safarah, Al-Quran itu di tangan para pembaca dari kalangan malaikat. Ya. Dan sebalik dan lainnya, Wahab bin Munabbih mengatakan bi'aidi safarah kiramin bararah, mereka adalah ashabun Nabi SAW, yaitu para sahabat Nabi. Jadi ada 3 tafsiran ya. Al-Quran ini ada di tangan Safarah, tafsiran pertama kita ambil lewat terjemahan. Tafsiran pertama, Al-Quran di tangan para utusan, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Itu pertama. Tafsiran kedua, Al-Quran berada di tangan apa? Di tangan para pembaca dari kalangan malaikat atau mungkin manusia juga. Tafsiran ketiga, tafsiran Wahab bin Munabbih, Al-Quran ada di tangan ashabun Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Namun ya di terjemahan Indonesia biasanya mengambil tafsir versi pertama. Tafsir versi pertama, yaitu malaikat. Safarah sini malaikat. Dan itu yang lebih sahih. Kenapa begitu? Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang membaca Al-Quran dan dia ngadat bacanya kurang baik gitu bacanya, maka dia mendapatkan 2 ganjaran pahala dalam bacaannya, yaitu pahala membacanya dan pahala kesulitannya membaca. Adapun yang membacanya bagus, ya, maka dia bersama dengan safarah, yaitu para malaikat ini. Maka yang sahih, lebih sahih adalah apa? Para malaikat. Bi'aidi safaratin kiramin bararah. Kiram jama' dari karim. Ya. Kiram jama' dari karim. Itu mulia. Memiliki manzilah rafi'ah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kiram. Tapi kiram, karim, kiram, karamah dan misalnya itu ada makna lainnya, yaitu pihak yang
lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dari segi kebaikan. Itu juga disebut karim. Mulia, orang mulia. Ya, orang mulia itu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya daripada dalam urusan kebaikan, sedekah dan semisalnya. Itu karim. Ya. Jadi orang mulia ada dua macam. Satu, mulia karena derajatnya tinggi. Dua, mulia karena banyak memberi. Ini dua-duanya mulia. Ya, jadi kemuliaan ada dua macam. Mulia karena derajat tinggi, dua, mulia karena banyak memberi. Dan orang yang banyak memberi itu biasanya derajatnya tinggi di hadapan manusia. Biasanya begitu. Dan orang yang mengisolir tangannya untuk memberi, biasanya derajatnya enggak seberapa tinggi di hadapan manusia. Ya begitu. Nah ini kiram, para malaikat ini enggak banyak memberi memang, karena tugasnya bukan memberi, melainkan tugasnya apa yang ditugaskan oleh Allah pada mereka. Tapi kenapa karim? Karena secara zat mereka memang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketinggian derajat. Ya. Bararah jama' dari bar. Bar yaitu bakti, ya, berbakti. Baik, makanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak durhaka. Ini bar. Ya. Dan kebaktian bir. Oh, di Indonesia bir jadi makna yang lain. Ya, bir. Itulah dari syaitan itu penamaan khamr dengan bir. Kok bir gitu loh. Tapi bir juga di English bir juga gitu loh. Dari bahasa Inggris juga. Saya nggak tahu apakah bahasa Inggrisnya nyontek sama orang Indonesia atau sebaliknya, atau saling mencontek saya nggak tahu. Tapi bir memang dari bahasa Indonesia, bir. Ya. Nah, bir dengan takwa ini apa bedanya? Ketika disandingkan, maka dua-duanya memiliki makna masing-masing. Tapi ketika terpisah dalam kalimat-kalimat lain, maka bir masuk ke dalam makna takwa, takwa masuk ke dalam makna bir. Gitu Pak. Nah ketika kita lihat di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, apa bedanya kebaikan dengan ketakwaan di ayat ini? Ketika bir dan takwa disandingkan dalam satu konteks, maka bir itu ada makna sendiri, takwa ada makna sendiri. Coba apa namanya? Oh, maknanya bir itu kebaikan, takwa ketakwaan. Iya, tadi kan saya udah bilang gitu. Tahu apa bedanya coba? Ayo Ustaz, silakan. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan bir dengan takwa, kebaikan dengan ketakwaan? Siapa yang bisa pulang sekarang cepetan. Ayo. Pak Ade mungkin mau jawab, mungkin dapat inspirasi dari jalan. Hah? Nggak jadi. Oh iya, ntar pulang kalau bener ya. Kalau bener, saya sih nggak yakin bener. Ayo Sob, ada yang bisa jawab bir dan takwa ini bedanya apa Pak? Ya, dua-duanya sama-sama baik. Siapa yang bilang takwa itu buruk? Baik, takwa, tapi bir sama takwa kebaikan dan ketakwaan apa bedanya? Hah? Bisa jawab? Fadal. Kalau bir habrum minan nas, kalau takwa benar, ini salah satu makna. Sahih. Ahsanta. Mumpung dekat kan rumahnya, masih di DDN juga. Pulang. Bir bisa dimaknai apa? Yaitu kebaikan berkaitan dengan manusia, hablum nas, dan takwa ini murni kebaikan berkaitan dengan Allah. Jadi hak manusia yang ini hak Allah. Itu salah satu makna perbedaan. Tapi juga ada perbedaan lainnya. Sebagian ulama menuturkan bedanya bir dengan takwa dari sisi lain. Ini beda tafsiran lagi sama yang itu. Tapi itu benar, Yang ini juga benar. Bir yaitu fi'il ma'ruf. Sisi kedua, cermin kedua, yaitu al-bir, melakukan kebaikan. Itu bir. At-taqwa yaitu mencegah diri dari perbuatan munkar. Itu takwa. Ya. Itu kalau misalnya bir dan takwa disandingkan, Pak. Taib.
Sekarang para malaikat ini mereka mencatat, mereka mulia dan mereka baik. Melakukan hal yang ma'ruf. Tidak ada malaikat melakukan hal yang munkar. Ya, kiramin bararah. Kemudian kata Allah, qutilal insanu ma akfarah. Qutila di sini maknanya lu'ina atau udziba, yaitu dilaknat atau celaka atau dapat azab. Nah, al-insan dalam ayat 17, al-insan di sini al-kafir maksudnya. Kafir, yaitu qutilal insan di sini yaitu manusia yang kafir bakal celaka. Jadi qutilal insan maknanya adalah terlaknatlah orang kafir, itu maknanya. Jadi ketika dalam Al-Qur'an lafal al-insan disebutkan dalam konteks negatif, itu mesti maksudnya adalah orang kafir, mesti begitu. Ya. Ma akfarah, itu betapa kafirnya gitu loh. Alangkah kufurnya manusia itu. Nah, walaupun sebagian ulama menyebutkan tidak setuju dengan al-insan di sini disebutkan kafir doang. Al-insan di sini kan manusia. Jadi manusia manapun gitu loh. Artinya ini adalah peringatan untuk seluruh manusia, bakal celaka manusia itu. Ya, ini pemahaman kedua. Jadi pemahaman pertama tadi gimana? Al-insan di sini maksudnya adalah orang kafir khusus. Pemahaman kedua, al-insan di sini maknanya adalah manusia secara umum. Manusia secara umum akan terlaknat. Betapa kufurnya manusia secara umum. Dan pendapat yang kedua, pemahaman yang kedua ini lebih sahih. Lebih sahih. Walaupun pemahaman pertama kita tidak nafikan keabsahannya juga gitu loh. Ya. Maka di terjemahan itu kan celakalah manusia. Ya pada umumnya manusia, peringatan buat manusia ini. Betapa kufurnya manusia. Dan memang manusia itu punya karakter apa? Kufur. Yaitu kufur minimal, kufur nikmat. Makanya kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu suka berbuat salah, zalim, dan suka kufur. Minimal kufur nikmat. Makanya setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kronologi kenikmatan yang terbesar untuk orang manusia ini. Tanpa melihat agamanya bahkan. Coba kita lihat min ayyi syai'in khalaqah. Dari material apa sih Allah taala menciptakan manusia? Mulai disebutkan nih kenikmatan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari nutfah. Ngaca wahai manusia, ngaca dengan kekufuran kalian, banyak yang kufur nikmat, enggak ingat Allah dan tidak bersyukur. Lihat dulunya kalian tercipta dari min nutfah, dari setetes mani. Khalaqahu, Allah ciptakan itu dia dari setetes mani. Faqaddarah, kemudian Allah Ta'ala takdirkan, tentukan untuknya. Dikatakan oleh Al-Qurtubi, faqaddarahu fi batni ummihi. Allah Ta'ala sebutkan takdirnya di perut ibunya. Ya, ini satu pendapat. Karena memang kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kalian itu di kronologi pengumpulan penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari pertama sebagai apa? Setetes air mani, nutfah. Kemudian baru menjadi alaqah mithli dzalik, 40 hari kemudian menjadi apa? Segumpal darah. Tsumma mudghah. Kemudian habis itu segumpal daging 40 hari. Setelah itu 120 Allah Ta'ala utus apa? Malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi ini, pada kalian ini gitu loh. Maka disitulah mulai dicatat untuk kalian takdir umri namanya. Takdir usia. Faqaddarah, ya, seperti di surat, coba surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Itu Allah Ta'ala mentakdirkan. Ini satu pendapat ulama tafsiran faqaddarah. Tafsiran lainnya, qaddara di sini maknanya adalah kata Ibnu Abbas, kata para ulama lainnya, yaitu setelah penciptaan dari air mani, faqaddarah, yaitu Allah Ta'ala kadarkan
shape. Allah Ta'ala bentukkan kadarnya. Kadarnya apa? Kedua tangannya, kakinya, matanya, seluruh badannya. Itu Allah takar. Allah takar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran. Ditakar, ditimbang oleh Allah Ta'ala. Mana untuk orang ini nih? Tangannya seberapa? Wahasanan wadamima. Cakep atau kurang cakep wajahnya, ya begitu. Manusia ada nggak yang jelek? Ya, kalau laki-laki ada yang jelek, kalau perempuan nggak ada. Perempuan itu kalau nggak cantik atau eksotis, ya eksotis, ya gimana ya, mau dibilang jelek nanti tersinggung, ya. Jadi hasanan atau damim, ya itu akan apa? Dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla, ditakdirkan qaddarah wa qasiran wa tawilan, nanti jadi panjang atau pendek. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, Allah bentuk sekian rupa. Kata Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar untuk kalian, yaitu membentuk kalian di rahim. Rahim itu terserah Allah bagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Faqaddara. Maka Allah takdirkan tuh bentuknya, nanti kemudian Thumma sabila yassarah. Thumma sabila yassarah. Kemudian Allah Ta'ala permudah jalan dia. Ini ada dua tafsiran. Kalau misalnya di terjemahan kemudian jalannya dia mudahkan, ini ambigu. Coba jalannya dia mudahkan. Apa maksudnya ini jalannya? Masih bersayap. Maknanya apa ini? Maka ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, jalan yang dimaksud di sini adalah jalan rahim. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ya, jalan rahim. Artinya kita lahir itu Allah mudahkan jalannya. Kalau dimampetin nggak bakal keluar, paling sesar. Itu juga jalan juga gitu loh, dengan cara operasi. Allah mudahkan sebenarnya itu. Itu tafsiran pertama. Tsumma sabila yasar. Jadi sabil di sini itu sabilur rahim, jalan keluar dari rahim. Tafsiran kedua, sabil maknanya adalah yaitu sabilul huda wasyarr, yaitu jalan hidayah ataupun jalan keburukan. Ya, kesesatan, sabilus syaqa atau sabilus sa'adah, jalan kesengsaraan atau jalan kebahagiaan. Itu Allah mudahkan nanti. Sekarang kita di jalan mana nih gitu. Itu tafsiran kedua. Kalau tafsiran pertama berkaitan dengan jalur rahim. Tafsiran kedua berkaitan dengan jalan kehidupan. Kita nyari yang mana gitu. Tsumma sabila yassara, yaitu Allah mudahkan. Nah, jadi kalau kita lihat manusia manapun zaman sekarang, semua diberi kemudahan kemudahan menuju tujuannya di akhirat. Kalau tujuannya neraka, maka dimudahkan oleh Allah untuk itu. Kalau tujuannya akhirat surga, maka Allah mudahkan amal-amal surga buat dia. Kata Nabi SAW seperti itu. Tsumma sabila yassara. Jadi itu tafsirnya dua. Nah, ketika udah dimudahkan, tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah matikan dia, fa'aqbarah, dan dikuburlah, Allah kuburkan dia di bumi lagi. Kalau kita perhatikan ayat ini, lihat, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa sih Allah Ta'ala menciptakan dia, manusia? Ya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes air mani, ya, Allah ciptakan, kemudian dengan fa, kemudian apa? Allah Ta'ala takdirkan untuk dia apa-apa saja. Ya. Kemudian ada thumma dari fa, sama-sama arti semua kemudian. Tapi ini fa, kemudian thumma sabil, kemudian jalan Allah mudahkan, baik jalan rahim atau jalan hidayah dan seterusnya. Habis itu thumma lagi. Jadi udah thumma amatahu, kemudian Allah matikan dia, tiba-tiba fa'aqbarah. Jarak antara mati dengan dikubur itu dekat, makanya pakai fa. Sebagaimana jarak antara setetes mani diciptakan di rahim dengan takdir itu dekat. Beda dengan kehidupan yang agak lama ya. Antara jalan kehidupan kemudian dimatikan itu agak lama durasinya. Nah, ketika dimatikan menuju dikuburin itu cepat, bahkan cuma berapa jam doang kan. Habis mati dikuburin. Fa'akbarah, kemudian dikuburkan. Nah,
Dikubur di alam barzakh masih lama enggak? Masih lama. Ya enggak tahu berapa lama. Kalau mau tahu coba aja gitu. Di alam barzakh tuh, alam kubur. Thumma idza syaa, nah baru thumma idza syaa, kemudian jika Allah berkehendak al-syarah, yaitu Allah ahyahu ba'da mautihi. Allah taala apa? Hidupkan dia setelah kematiannya dia, setelah kematian dia dari dunia di alam barzakh. Allah bangkitkan. Apa ini namanya? Hari kiamat. Panjang, makanya pakai thumma, ya. Masih lama panjang. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Enggak seperti yang dibayangkan oleh kafir, orang kafir. Kalla di sini maknanya yaitu laisal amru kama yaqul kafir. Perkara nanti kiamat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang kafir. Dikira mudah. Lamma yaqdi ma amarah, ternyata manusia itu belum sempurna dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Kita ini belum sempurna dalam menjalankan perintah Allah. Beneran. Makanya habis sholat kita disyaratkan istighfar. Karena sekhusyuk-khusyuk sholat fardu kita masih ada yang kurang, yakin deh. Jadi jangan merasa sempurna amalannya. Merasa tadi sudah berusaha menunaikan kewajiban, berusaha ikhlas, merasa begitu boleh. Tapi merasa tadi sudah sempurna 100%, Anda tidak tahu bahwasanya Anda banyak aibnya di amalan tersebut. Ada kurangnya, apalagi sholat. Durasi 7 menit, pikiran banyak, beban banyak, itu susah itu. Ya, maka banyak kekurangan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala itu rahim terhadap orang beriman, maka Allah akan mengampuni orang-orang beriman ini. Dan kita berharap semoga kita adalah orang-orang yang beriman sampai akhir hayat kita, dan meski kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ya, itu sudah ayat ke-23 kalau salah. Lamma yaqtima amarah. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau kita tutup? Cukup? Ya. Seperti tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukup sampai sini. Terima kasih jemaah sekalian atas kehadirannya. Semoga sajian yang bermanfaat dan memberikan penyegaran terhadap kalbu kita terhadap ayat Allah Azza wa Jalla, dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita wujudkan dari kajian ini Allah Subhanahu wa taala tidak tolak sebagai amal saleh, dan Allah taala terima sebagai amal yang dicatat dan ditimbang di mizan hasanat di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.